な言うなのね。いいねそれ。新しいギターパフォーマンス。先輩これ好きですか？じゃあ私も練習を。しなくていいそんな練習。寮も来たし向こうに集合ね。Aduh, capek banget habis kuliah. Mana besok ada UAS lagi. Tidur bentar kali ya. Aduh, capek banget. Tidur bentar lah. Apa ini? Ada notif dari HP. Buka ah. Notif dari Bu Isna. Apa ya, Bos? Bu Isna ngasih tugas UAS. Tugasnya berupa video durasi 10 menit. Alamak, dikumpulnya hari Senin pula. Aduh, yaudah dah, aku bikin sekarang. Tugas lagi. Yaudahlah, aku kerjain aja. Takutnya nanti gak dapat nilai, UASku jelek dong. Aku kerjain aja lah. Nah, sebelum membuat videonya, terlebih dahulu kita menyalakan laptop dulu. Nah, laptop sudah nyala, saatnya kita membuat PPT-nya. Oke, let's go.
Nah, PPT-nya udah jadi. Saatnya kita bikin di kampus. Ayo. Bentar. Sebelum ke kampus, alangkah baiknya saya ganti baju dan rapiin rambut dulu. Ya masa ke kampus pakaiannya kayak gini, terus nggak rapi kan ada yang kurang gitu kan ya. Ya minimal harus rapi lah gitu. Kampus masa pakai kayak gini gitu kan. Ya udah, kalau gitu saya skip dulu videonya. Nanti bakal saya play lagi waktu di kampus. Oke? Saya skip dulu. Bye bye. Nah, sekarang saya sudah berada di kampus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Patrick Stephen Kiel dari kelompok 9. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9 yang berjudul Penegasan Posisi Politik Indonesia, Posisi Politik Luar Negeri Indonesia, Tetap Bebas Aktif dan Non-Blok. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap berada pada posisi non-blok dengan tidak mengambil bagian dalam blok militer manapun. Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama dengan Komisi 1 DPR pada Senin siang. Sugiono menegaskan bahwa sejak awal Presiden Prabowo tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan fakta militer manapun. Ia menambahkan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia akan menjalin diplomasi dengan negara manapun di dunia dan memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping manapun. Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri di mana Indonesia tetap pada garis non-align, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun, kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan fakta militer manapun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan secara tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita. Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara, dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Perkenalkan, saya Patrick Stephen Kiel dari kelas A1 Prodi Administrasi Publik, Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, gerakan non-blok atau GNB. Apa sih gerakan non-blok itu? Gerakan non-blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Terima kasih. Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok didirikan pada tanggal 1 September tahun 1961
gerakan non-blok dipelopori oleh berbagai tokoh. Yang pertama, ada I.R. Soekarno dari Indonesia. Yang kedua, ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Yang ketiga, ada Jawaharlal Nehru dari India. Yang keempat, ada Kwame Nkrumah dari Ghana. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Perkenalkan, nama saya Syifa Al-Mufid dari kelas A1 Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dasar hukum, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada asas bebas aktif, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menentukan sikap terhadap masalah-masalah global dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pertikaian dunia. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Perkenalkan, nama saya Jovan Karski Saputra dari kelas A1 Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, sekarang masuk ke dalam teori. Yang pertama, definisi. Politik luar negeri bebas aktif bukanlah politik yang netral. Ini memberi Indonesia kebebasan untuk menentukan sikap terhadap masalah internasional. Nah, tanpa keterkaitan kepada kekuatan dunia tertentu. Bebas berarti otonomi dalam memilih mitra. Sementara aktif menunjukkan keterlibatan dalam masalah global. Politik luar negeri bebas aktif adalah strategi fleksibel yang membolehkan peran sebagai mediator dalam konflik internasional sambil menjaga kedaulatan. Indonesia berusaha menciptakan dunia yang damai dan adil tanpa ketergantungan. Sementara itu, calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyebut politik luar negeri Indonesia haruslah memerhatikan batas kedaulatan. Dalam pandangan hubungan luar negeri, Prabowo menegaskan batas kedaulatan adalah visi pertahanan. Hal ini diungkapkannya dalam pidato politik terkait arah kebijakan luar negeri calon presiden. Prabowo menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tapi Prabowo juga menyebut setiap negara wajib menghormati kedaulatan negara lain. I call the good neighbor policy. We want to maintain a policy of good neighborliness in our region and also in the world. Number one, this is in our strategic interest. What I call even our defense outlook will be based on this premise. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Selanjutnya adalah kasus. Nah, di mana di dalam kasus ini ada permasalahan dan solusi. Nah, yang pertama itu adalah masalah. Presiden Prabowo telah menggaris sebuah visi politik luar negeri yang di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned maupun non-blok. Nah, yang artinya kita tidak dapat diri di blok manapun. Nah, adapun di bagian solusinya, kebijakan luar negeri Prabowo Subianto untuk Indonesia fokus pada independensi dan non-blok. Nah, strategi utamanya termasuk kebijakan
tetangga yang baik, diplomasi multilateral, nasionalisme ekonomi, pertahanan, kerjasama maritim, dan penyeimbangan hubungan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.